Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi dengan NIM 22033110. Saya akan mempresentasikan tentang teknologi penerapan konsep fisika pada lampu dengan dosen pengampu Dr. Emilia Nur MPD dengan mata kuliah Fisika Terapan. Pembahasan yang pertama yaitu penerapan konsep fisika. A. Ada rangkaian listrik. Rangkaian listrik terbagi atas dua, yaitu yang pertama yaitu rangkaian seri, di mana di sini kuat arus listrik yang mengalir pada masing-masing beban adalah sama jumlah penurunan tegangan pada rangkaian seri dari masing-masing beban. Yang kedua yaitu rangkaian paralel, di mana di sini rangkaian paralel yang dicirikan dengan beda potensial atau tegangan pada masing-masing beban sama dengan tegangan sumber. Besar kuat arus pada masing-masing cabang adalah tergantung pada besar hambatan masing-masing cabang. Tahanan total pada rangkaian lebih kecil daripada hambatan terkecil, serta jika salah satu cabang rangkaian terputus, maka cabang rangkaian yang lain akan tetap menyala. B. Formulasi penerangan. Yang pertama yaitu adalah flux cahaya, di mana energi yang diradiasikan keluar dari suatu sumber cahaya setiap detiknya dalam bentuk gelombang cahaya yaitu yang terdapat pada rumus. Yang kedua yaitu intensitas penerangan. Flux cahaya yang jatuh pada suatu bidang atau permukaan sehingga satuan intensitas penerangan adalah lumen atau meter kuadrat atau lux. Ketiga, steradian adalah sudut ruang pada titik tengah bola antara jari-jari terhadap batas luar permukaan bola sebesar kuadrat jari-jarinya. 4. Luminasi adalah jumlah cahaya yang dipantulkan atau diteruskan oleh suatu objek. Yang kelima, efisiensi atau rendemen penentu. Untuk menentukan efisiensi penerangannya harus diperhitungkan efisiensi atau rendemen armaturnya. Energi listrik. Energi listrik adalah energi akhir yang dibutuhkan bagi peralatan untuk menggerakkan motor, lampu penerangan, memanaskan, mendinginkan ataupun menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk menghasilkan bentuk energi lain, di mana di sini W sama dengan Q kali V. W sama dengan V kali I dikali T, dan menurut hukum Ohm yaitu V sama dengan I dikali R. D. Perhitungan beban. Yang pertama yaitu daya aktif, merupakan daya yang berupa daya kerja seperti daya mekanik, panas, cahaya, dan lain, di mana rumusnya itu P sama dengan V dikali I dikali cos theta. 2. Daya reaktif. Daya reaktif merupakan daya yang diperlu. Rumusnya Q sama dengan V dikali I dikali sin theta. 3. Daya semu merupakan penjumlahan vektor dari daya aktif dan daya reaktif, yaitu di mana S sama dengan akar dari P kuadrat ditambah dengan Q kuadrat. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pembahasan materi, di mana yang pertama yaitu sejarah perlampuan. Manusia yang membutuhkan penerangan untuk malam hari dengan cara menggosokkan batu hingga mengeluarkan cahaya atau api. Selanjutnya sampai ditemukannya bahan bakar minyak dan gas yang dapat digunakan sebagai bahan penyalaan untuk lampu obor, lampu minyak maupun lampu gas. Kemudian ditemukan oleh lampu listrik oleh Thomas Alva Edison pada tanggal 21 Oktober 1879 di Laboratorium Edison Menlo Park, Amerika. Dan pada tahun 1933 filamen karbon diganti dengan filamen tungsten atau wolfram yang dibuat membentuk lilitan kumparan sehingga dapat meningkatkan efisiensi lampu menjadi 20 lumen atau watt. Dan pada tahun 1910 pertama kali digunakan lampu luweh tegangan tinggi. Tahun 1932 ditemukan lampu luweh dengan gas sodium tekanan rendah, dan tahun 1935 ditemukan lampu luweh dengan gas merkuri. Selanjutnya yaitu tahun 1939 berhasil dikembangkan lampu fluorescent yang biasanya dikenal dengan lampu neon. Pada tahun 1959 adanya lampu xenon.
Dan khusus lampu sorot dengan warna yang lebih baik telah dikembangkan gas metal halide atau halogen yang dicampur dengan iodine pada tahun 1964 sampai pada akhirnya lampu sodium tekanan tinggi yang ditemukan tahun 1965. B. Lampu pijar, TL dan LHE. Yang pertama yaitu lampu pijar, merupakan lampu pijar menggunakan filamen tipis di dalam bola kaca yang hampa udara. Harus listrik mengalir dan memanaskan filamen pada suhu yang sangat tinggi. Cahaya akan berpijar pada filamen tersebut. Yang kedua adalah lampu TL atau neon. Di antara berbagai jenis lampu, lampu neon termasuk kategori lampu hemat energi dan banyak dipakai di perumahan dan perindustrian. Lampu neon dapat berusia 10.000 jam 10 kali usia lampu pijar. Yang terakhir yaitu lampu LHE. Adanya lampu neon kompak atau LHE yang tersedia saat ini membuka seluruh pasar bagi lampu neon. C. Prinsip kerja lampu. Prinsip umum kerja lampu yaitu mengubah energi listrik menjadi cahaya. Berikut adalah beberapa prinsip kerja lampu. Yang pertama yaitu adalah lampu pijar, yaitu mengubah energi listrik menjadi radiasi elektromagnetik dengan memanaskan filamen ketika arus listrik mengalir melaluinya. Yang kedua yaitu ada lampu halogen. Prinsip kerja lampu halogen sama dengan lampu pijar. Yang ketiga yaitu lampu fluoresen. Lampu fluoresen memiliki prinsip kerja yang sama sekali berbeda dibandingkan lampu pijar. Lampu ini terdiri dari tabung lampu kaca yang diisi dengan gas merkuri dan fabalats. Jenis lampu penerangan jalan. Di sini ada 5, yaitu yang pertama lampu LVD, lampu HPM, lampu HPS, lampu metal halide, dan lampu LED. Respon kedipan dari berbagai jenis lampu. Yang pertama lampu pijar kaca 60 watt, lampu halogen protungsen garis cemerlang 20 watt, lampu neon 4 kaki 15 watt, 11 WCVL dengan balas elektronik yaitu lampu hemat energi CVL 9 watt dengan balas magnetik, dan terakhir lampu dioda pemancar cahaya dengan 3,4 watt. Pemanfaatan dan kreativitas lampu yaitu yang pertama kreativitas pembuatan lampu hias dari media bambu. Yang kedua pembuatan lampu hias akrilik 3 dimensi LED lampu, dan yang terakhir yaitu yang bisa dimanfaatkan yaitu pengembangan produk lampu meja belajar dengan metode Kano dan Quality Function Development. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa teknologi penerapan konsep fisika pada lampu menunjukkan pentingnya prinsip-prinsip fisika dalam mengembangkan perangkat pencahayaan. Lampu bekerja dengan menerapkan hukum-hukum fisika seperti hukum Ohm, Faraday, teori kuantum yang menjelaskan bagaimana energi listrik dikonversi menjadi cahaya. Pengembangan teknologi dari lampu pijar hingga LED mencerminkan kemajuan dalam efisiensi energi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.